berdoa. Di sini doakan kita sendiri ya. Memulai pelajaran kita, mari kita berdoa supaya pelajaran kita hari ini bermanfaat dan juga lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekretaris siapa? Safira, Bu. Mari Safira. Berarti mau buat lagi ya. Ini mau nanya, materi kita minggu lalu apa? Saya bisa kasih pendapat. Apa itu uang Elizabeth? Uang untuk berfungsi untuk sebagai alat tukar. Ada materi kita adalah tentang uang. Itu masih berhubungan sama materi kita hari ini, yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, ekonomi dan tujuan pembelajaran kita adalah agar anak-anak itu semua bisa mengerti apa itu pertumbuhan ekonomi, bisa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan juga nanti kalian akan menghitung pertumbuhan ekonomi negara kita. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu mau kalian menonton sebuah video tentang pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya setelah menonton video tadi berita-berita tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia, Ibu menanya, mengapa menurut kalian pertumbuhan ekonomi kita itu memenuhi tingkat tahun? Coba kita kasih pendapat. Ya, Joshua. Karena dengan perhitungan pertumbuhan ekonomi itu dapat sebagai acuan kita bahwasanya di negara kita itu sudah mencapai tingkat kemakmuran ataupun pemerataan yang tinggi. Ya, betul yang dikatakan Jaga tentang ya, betul ya. Jadi dengan kita menghitung pertumbuhan ekonomi ini, kita bisa menghitung seberapa laju pertumbuhan ekonomi kita dari tahun ke tahun. Apakah ada perkembangan, stagnan, atau justru menurun gitu. Nah, sekarang mari kita bahas apa itu pertumbuhan ekonomi. Sebelum nanti kalian akan mengeksplorasi lebih lanjut, akan menemukan sendiri, karena pada kali ini kita akan menggunakan metode discovery learning, di mana pada metode ini Ibu hanya memberikan sedikit stimulus kepada kalian, dan nantinya kalian akan mengeksplor lebih lanjut, menganalisis data, mencari data, dan juga menghitung sehingga bisa menyimpulkannya. Di mana di sini kalian sudah menghafal, tetapi juga menjalani dari proses awal. Keluar atau gimana? Ayo, kita fokus semua ya. Jadi, ayo mas, clue-nya adalah menghitung hari. Ingat, clue-nya adalah menghitung hari. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 5 tambah 3 sama dengan 1, 3 tambah 3 berapa? Nah, bagus. Sekarang 2, bisa? Bisa bu? 1 tambah 1, 2. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 4, 1. 5 tambah 5, 2 tambah 2. 4 tambah 4, 5 tambah 5, 10 tambah 10. Bisa? Sekarang kita akan langsung ke materi, yaitu pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Jadi secara sederhana, pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan jumlah produksi barang dan jasa dalam suatu negara dari tahun ke tahun. Biasanya pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan PDB. Nah, PDB ini atau PNB itu maksudnya di sini pertumbuhan ekonomi ini dapat diukur dari PDB dan PNB. Coba apa PNB atau PNB? Ya, Joshua. PNB itu adalah produk nasional bruto, sedangkan PDB adalah produk domestic goods. Bedanya PDB, iya betul sama itu. Bedanya di mana, siapa yang tahu? Ya, Hendra. Kalau PDB itu dia menghitung secara keseluruhan atau secara makro, sedangkan kalau dia PIB dia menghitung secara nasional. Ya, betul. Kira mau kasih pendapat? Oke, tekan dulu Hendra. Dari itu jadi PDB ini adalah produk domestik bruto, yang mana dia akan menghitung jumlah produksi yang dihasilkan satu negara, baik yang dihasilkan oleh perusahaan asing maupun perusahaan dalam negara. Yang pertama adalah akumulasi modal, di mana dalam akumulasi modal ini bisa dengan kalian tahu nggak, di sekitar rumah kalian itu dulu banyak tanah, banyak bangunan kosong. Sekarang tanah kosong berubah jadi bermaret, jadi baru-baru. Itu kenapa? Ya, bisa. Yang lain
Jadi ya bisa pertumbuhan penduduk, bisa meningkatkan perumahan, ya. Jadi itu pertumbuhan penduduk. Jadi otomatis lahan yang kita punya itu berkurang karena adanya pertumbuhan penduduk tadi. Jadi dengan pertumbuhan penduduk tadi itu akan menyebabkan aktivitas ekonomi yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah pertumbuhan penduduk. Negara kita apa? Jadi jika badan negara yang ada tentunya itu akan berdampak. PDB tahun sekarang dikurang PDB tahun yang lalu dibagi PDB tahun yang lalu. Di sini ada yang nggak paham nak? Misal kita mau menghitung pertumbuhan ekonomi tahun 2019. Rumus nih kita masukkan PE sama dengan PDB tahun berapa? 2019 kali 100. Kita sendiri untuk menganalisis perhitungan ini. Kita masuk ke sesi diskusi. Diskusi kita kali ini kalian akan sebelum ibu bagikan LKPD-nya ibu akan membacakan diskusinya. Kalian akan mengidentifikasi satu pertanyaan tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini kalian mencari pertanyaan yang menurut kalian belum paham dan atau pertanyaan yang menurut kalian itu penting untuk dicari tahu. Bisa? Nah, nanti kalian tulis pertanyaan serta jawabannya di bagian ini. Dan yang kedua itu adalah mencari ini perhitungan pertumbuhan ekonomi. Dan dari satu kelompok ada menghitung dua tahun. Misal dari kelompok 1 itu tahun 2019-2020, kelompok 2 2021-2022, kelompok 3 2023 dan 2024. Ya, bisa tapi kalau praktek nah, itu kenapa bisa terjadi hal itu? Misalnya nih dari 2022 ke 2023 dia naik, kenapa dia naik? Ya, nanti kalian bisa hubungkan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang sudah dibilang tadi dan juga kan ada faktor-faktornya. Bisa juga nanti kalian kaitkan dengan faktor lain. Misal, tadi kan konsumsi tidak ada di situ karena konsumsi itu merupakan salah satu faktor yang satu kelompok 2, kelompok 3. Di sini ibu akan menulis kelompok 1 mencari sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait tugasnya? Dengan semuanya nak, ini kelompok 1 tadi kan tentunya ada tahun sebelumnya. Kalian cari tambahan 2018 ya. Bisa? Di sini nanti kalian itu attention please. Yes please. Kalian akan mempresentasikannya di mana kelompok lain itu berhak dan wajib ada satu pertanyaan ya kelompok lain. Misal, walaupun tidak perlu 2 kelompok, untuk 3 kelompok, untuk kelompok 1 nanti kelompok 2 bertanya, untuk kelompok 2 kelompok 3 bertanya, dan untuk kelompok 3 kelompok 1 bertanya. Bisa? Di sini waktunya 15 menit ya nak. Iya, iya bisa. Oh iya, itu sangat bisa. Ini langsung perhitungannya. Ini kan, enggak, kalian harus ingat dulu. Iya, kalian pakai ini. Nanti kalian buat trendnya gimana? Dia naik atau turun? Bukan alasannya kenapa? Dan kalian jangan lupa buat satu pertanyaan yang masih menurut kalian bingung. Dari kami. Iya. Untuk kelompok lain? Enggak, untuk kalian. Kelompok kalian tidak ada. Aku kan ada sesi presentasi ke depan. Kita jalan. Lancar. Dina lancar. Lancar bu, semangat. Jangan membaca kali bagus. Ini masih ada kendala. Kurangkan ya.
sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pertumbuhan ekonomi, di mana di sini kami mengidentifikasi satu pertanyaan dan bagaimana sih cara pemerintah ini mengatasi masalah-masalah ini. Jadi jika suatu negara mengalami penurunan PDB selama 5 tahun berturut-turut, ini akan menyebabkan yang namanya resesi ekonomi, di mana resesi ekonomi ini akan menurunkan tahun sebelumnya, yaitu 2023 dikali 100. Pada tahun 2024 PDB dihasilkan adalah sebesar 13 miliar 301 juta 475,10 dikurang 11 miliar 710 juta 223.223,20 dibagi sama PDB sebelumnya. Baik, aku dipersilakan untuk menyampaikan. PDB tahun 2021 tadi kan ada relaksasi pajak. Nah, menurut Bapak, apakah itu sudah efektif dilakukan oleh pemerintah jika dilihat dari perekonomian Indonesia sekarang? Terima kasih Mbak Mira. Sekarang persilakan kelompok ini, kelompok 3 menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan yang tadi telah dipaparkan dan juga dukungan dari materi yang kita pelajari, bahwasanya salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk. Melalui bulan pajak ini diharapkan individu dan juga perusahaan itu memiliki sumber dana untuk dibelanjakan untuk diinvestasikan. Sehingga pemerintah diterima jawaban dari kelompok. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang benar. Tahun berapa? 2021. Buat kita semuanya. Ya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 menyaksikan hasil diskusi kami tentang indeks pertumbuhan ekonomi. Nah, ada juga kita melihat ini. Adapun di sini Pak selanjutnya menjelaskan oleh rekan saya yaitu masuknya kepada Kementerian Sosial. Nah, kita tahu kan bahwa di tahun 2019 sampai 2022 ada masalah. Nah, itu 2019 itu sekitar 5,02%, sedangkan di tahun 2020 itu sekitar 2,07%. Nah, itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, ada beberapa faktor. Dia trennya naik, turun, atau gimana? Penyebabnya apa? Jadi di tahun 2019 itu PDB-nya sekitar 10 miliar 949 tuh. Di tahun 2018 Kenapa Kemdikbud menurunkan pertumbuhan ekonomi? Apa semata-mata hanya kan ini? Atau ada faktor lain? itu ada kartu aktivitas dan produksi melemah, di mana ketidakpastian ekonomi membuat investor menunda atau membatalkan investasi dan banyak rugi. Baiklah, terima kasih atas partisipasi dan dukungan. Nah, kami dari kelompok 1 izin pamit. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok 2, kelompok 2. Baik, kami menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Yang pertama, identifikasi penyebab yang pertama tentang pertumbuhan ekonomi yang berbeda seperti menjawab. Dapat pertanyaan dari kami itu bagaimana ketimpangan pendapatan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, jawabannya, bagaimana ketimpangan pendapatan positif maupun negatif. Untuk dampak tadi yang pertama menghambat pertumbuhan dan yang ketiga yang pertama itu ada insentif untuk para pekerja dan berinvestasi, yang dimana ketimpangan pendapatan ini akan memberikan insentif bagi individu untuk Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi itu adalah 3,70%. Terus sampai tahun 2022 itu 5,30% kedua. Karena kemudian pasca pandemi, lalu karena pertumbuhan sektor ekonomi yaitu perdagangan. Dari 2020 sampai 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tren naik. Penyebabnya dikarenakan konsumsi rumah tangga yang meningkat. Ya, teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan waktu pada kelompok 3 akan partisipasi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syarifudin Baru. Pertanyaannya, selain dari tinggi atau menurunnya pendapatan masyarakat, faktor lain apa yang menyebabkan timbulnya ketimpangan pendapatan
2021 yaitu 3,. Dari AMET, di mana periode penerimaan pendapatan itu ada 4 akses pendidikan, 4 akses kesehatan, 4 peran kerja, 4 akses ke modal dan metodologi, serta kebijakan yang tidak merata. Itu tentang 2021 yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu menambah konsumsi domestik, kedua mengurangi investasi, dan yang ketiga Apakah jawabannya dari kelompok 2 tadi? Asia dan jawaban dari saya dan bersama kami kasih. Apa tadi tentang 2022 berapa nak? 5,30%. 5,04. Perhatikan semua ya, nah, trennya 2019 ke 2020 dia trennya turun ke naik? Turun. 2020 ke 2021 naik ke turun? Naik. Ini sudah dipaparkan kelompok kan? Jadi ibu akan mengulang lagunya dan sedikit tambahan. 5 dari tahun 2019 ke 2020 ini apa enggak? Ada yang tadi kamu Alhamdulillah sudah sembuh. Masih selamat. tanya apa tadi? Kesehatan. Pastinya di COVID itu semua ya jawabannya. Tapi selain itu di COVID ini kan tentunya terjadi apa di COVID ini kita? Buka lapangan pekerjaan. Kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang dikatakan presiden kita. Berapa tadi yang video? Berapa tadi yang video kita? Ibu mau soal menyimpulkan materi kita hari ini? Itu aja lah. Baik, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting pada suatu negara. Karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi, maka suatu negara dapat melihat apakah ekonomi itu tumbuh dalam waktu kurun sebelumnya hingga sekarang dan juga ke depannya. Dan ini juga dapat menjadi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu ada seperti akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, peningkatan ekspor, pajak. Ada kesimpulannya, tapi sebelum ditutup materi kita hari ini, ibu lihat semua udah pada tidak fokus atau pelajaran selanjutnya. Jadi ibu akan bilang sedikit peregangan otot ya. Peregangan otot. Semua berdiri ya pada tempatnya. Dulu. Nonton. Tadi itulah pembelajaran kita tentang pertumbuhan. Nah, jadi ibu mau tanya nih. Jadi coba kita bayangkan bahwa jika terus menurun tahun ke tahun seperti yang dibilangnya katanya itu akan berdampak buruk bagi ekonomi negara kita. Nah, jadi tadi ada disimpulkan Hendra, sekarang kita harus bukan lagi bahwa pertumbuhan ekonomi itu adalah peningkatan produksi suatu negara yang ditunjukkan melalui kenaikan output
barang atau jasa pada periode tertentu. Nah, indikator ini adalah PDB dan juga PNP, dan pertumbuhan ekonomi ini tadi dipengaruhi beberapa faktor. Apa aja tadi? Lalu penduduk, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi itu semakin besar peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu akan berdampak pada pembangunan ekonomi. Kita sudah bahas mengenai ekonomi juga. Nah, jadi untuk mengukur ini kita membanding tadi kita sudah membuka dengan doa, sekarang juga ibu akan berdoa. Doa kami berdoanya, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, mungkin sekian yang bisa disampaikan tentang materi kita hari ini. Materi berikutnya kalian pelajari tentang perbankan atau bank yang akan kita bahas minggu depan. Nah, jadi ingat ya, langkah awal yang kita lakukan, kecil awal yang kita lakukan saat ini itu akan membawa dampak besar bagi kita di masa mendatang. Oke semua? Terima kasih kerjasama dan antusiasmenya ibu kami dulu ya.